Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah kajian subuh Masjid Syariah Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuajahat, beriktikaf yang di masjid. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan dan lanjutkan bahasan taklim kita, yaitu tentang sholat id, sholat ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anhu. Faslun wa sholatul idaini sunnatun mu'akkadatun. Sholat dua hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, sunnatun mu'akkadatun, hukumnya sunnah mu'akkad. Wahia sholat id itu rakaatani, 2 rakaat, yukabbil takbir ula, di rakaat yang pertama sab'an, 7 kali takbir, siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Wa fis tsaniyati, di rakaat yang kedua khamsan, 5 kali takbir, siwa takbiratul qiyam, selain takbir berdiri. Wa yahdudu khutbah ba'daha, sesudah sholat khutbah ini dengan 2 khutbah. Takbir khatib bil ula, di khutbah yang pertama 9 kali takbir. Wa fis tsaniyati, di khutbah yang kedua sab'an, 7 kali takbir. Wa yukabbiru, takbir min ghurubis syamsi, sejak terbenam matahari, min lailatul id, di malam lebaran, ila ayat ulal imamu fis sholati, sampai imam masuk ke masjid untuk sholat. Wa fil adha, dalam sholat Idul Adha, khalfas shalawatil mafrudati, sesudah sholat fardu, min subhi yaumi arafata, sejak subuh hari Arafah, ilal asri, sampai asar, min akhir ayyam tasyriki, dari akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Sholat id hukumnya dalam madhab Syafi'i sunnah mu'akkad, meskipun ada beda pendapat. Ada ulama yang bilang sholat id itu fardu kifayah, ada. Bahkan ada yang bilang sholat id itu wajib ada, bukan fardu tapi wajib. Kalau dalam madhab Hanafi, fardu dengan wajib itu beda. Tapi dalam madhab Syafi'i, hukumnya sholat id, baik sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkadah itu apa? Sunnah yang melengkapi dan menyempurnakan kewajiban agama, syiar agama. Contohnya seperti azan, qomat, sholat berjamaah. Sunnah mu'akkadah juga hal-hal yang selalu rutin dilakukan oleh Nabi dan Nabi tidak meninggalkannya. Nabi tidak pernah meninggalkannya, rutin dilakukan oleh Nabi
Contohnya misalnya kayak berkumur pada waktu wudu, menghirup air ke dalam hidung, atau sholat sunnah fajar, ini disebut sebagai sunnah muakkad. Ada sunnah yang disebut sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkadah itu sunnah yang kadang-kadang Nabi melakukan, kadang-kadang Nabi tinggalkan, tidak rutin. Jadi kalau sunnah yang ghairu muakkadah, Nabi tidak rutin melakukannya. Kadang-kadang Nabi bikin, Nabi lakukan, kadang-kadang Nabi tinggalkan. Contohnya seperti puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu kadang Nabi lakukan, kadang Nabi tinggalkan. Sunnah ghairu muakkad. Itu berbeda dengan sholat witir, tidak pernah Nabi tinggalkan. Jadi gampang kita pahaminya. Sesuatu yang sunnah, tapi Nabi kontinu dan rutin melakukannya, disebut dengan istilah sunnah muakkad. Sesuatu yang sunnah, yang kadang-kadang Nabi lakukan, kadang-kadang juga Nabi tinggalkan, itu disebut sebagai sunnah ghairu muakkad. Hukum sholat id, sholat idul fitri, atau sholat idul adha, hukumnya adalah sunnah muakkadah. 9 kali Nabi berpuasa Ramadan, 9 kali pula Nabi sholat idul fitri. Jadi Nabi hanya berkesempatan mengalami 9 kali lebaran. 9 kali. Karena puasa Ramadan baru diwajibkan di tahun yang kedua. Atau kurang lebih sesudah 18 bulan Nabi tinggal di Madinah. Umur Nabi 54 kalau tidak salah. Jadi Nabi sempat berpuasa di umur 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. 9 kali Nabi sempat berpuasa Ramadan. 9 kali pula Nabi melakukan sholat Idul Fitri. Apa dalilnya sholat id? Ada hadisnya itu. Ada nanti ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Atau juga ada dalam surat Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu ada. Dalil sholat id. Nah, yang jadi masalah pertama, domain menentukan Ramadan, domain menentukan hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha, tanggung jawab dan kewenangan itu ada di tangan imam, penguasa, atau pemimpin. Dalam konteks Republik Indonesia, wilayah kewenangan menentukan kapan puasa dan kapan lebaran itu wilayahnya wilayah Kementerian Agama. Jadi sebetulnya gampang. Kadang-kadang Masya Allah, menjelang puasa, menjelang lebaran, itu saya punya HP yang WA banyak. Ustaz, puasa kira-kira kapan, Ustaz? 1 Ramadan. 1 Ramadan kira-kira kapan? Ya, tunggu saja keputusan pemerintahnya kapan. Itu yang paling masalah. Lebaran kapan, Ustaz? 1 Syawal. 1 Syawalnya kapan? Tunggu pengumuman atau tunggu keputusan dari Kementerian Agama. Karena begini, bulan itu, hitungan bulan, biasanya rata-rata 29 atau 30 hari. 29 atau 30 hari. Hitungan bulan secara kurang lebih 29 hari 8 jam. Jadi kalau misalnya bulan ini dihitung 29, bulan depan masih dihitung 29 masih mungkin, tapi bulan yang ketiga sudah tidak mungkin lagi 29, dia pasti 30. Karena ukurannya bulan itu 29 hari 8 jam. Misalnya nih,
Misalnya dikit lagi masuk Rajab, berarti dikit lagi Ramadan gitu ya. Kalau nggak pandemi, ibu-ibu udah ke Tenabang atau kemana gitu. Ya. Kalau nggak pandemi. Misalnya Rajab 29, mungkin. Syakbannya 29. Kalau Rajab 29, Syakban 29, Ramadan pasti 30. Pasti. Karena kelebihan 8 jam itu, di bulan kedua jadi 16 jam. Di bulan ketiga jadi 24 jam atau seharga 1 hari 1 malam. Jadi patokannya gampang. Nggak mungkin ada 3 bulan Hijriah. 3 bulan berturut-turut 29 hari. Itu nggak mungkin. Logikanya nggak mungkin. Nah, untuk menentukan kapan Ramadan, itu Kementerian Agama nanti akan mengadakan yang namanya sidang isbat. Tanggal 29 Syakban, sore ini 29 Syakban, ada puluhan titik observasi hilal dari Sabang sampai Merauke. Nanti kasih laporannya. Misalnya, sekarang di kita 1:30, berarti di Bali 2:30, di Papua 3:30. Anggap misalnya maghrib di Papua jam 6, hilal belum kelihatan. Itu di Bali, di Kalimantan baru jam 5. Masih mungkin hilal terlihat di wilayah Indonesia Tengah. Oke, Papua kemudian jam 7, Kalimantan dan Bali misalnya jam 6, hilal juga tidak terlihat, nggak ada masalah. Masih mungkin hilal terlihat di wilayah Indonesia bagian barat. Satu saja titik observasi terlihat hilal, nanti akan dilaporkan dan diputuskan bahwa apa? Besok 1 Ramadan atau besok masih dihitung Syakban tanggal 30. Syakban. Oke, jadi patokannya sederhana sebetulnya. Lebaran itu ngikutin orang banyak. Lihat hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga itu Nabi bilang al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahun nas. Idul Fitri itu hari di mana orang-orang, masyarakat kembali makan. Dan Idul Adha adalah hari di mana masyarakat menyembelih hewan kurban. Ini kata anak muda zaman sekarang, Lebaran itu gimana ramenya orang ngajar. Iya kan? Sebab Nabi bilangnya, kalau masyarakat sudah kembali makan, berarti Idul Fitri. Kalau masyarakat sudah menyembelih hewan kurban, berarti Idul Adha. Itulah kenapa ketentuan ya, keputusan 1 Ramadan, 1 Syawal adanya kewenangannya di Kementerian Agama. Jadi ketika diputuskan, kita ikut, besok puasa, malam ini kita terawih. Kalau lusa puasa, berarti malam ini kita belum terawih. Diputuskan besok Lebaran, malam ini kita takbiran. Kalau lusa Lebaran, malam ini kita masih terawih. Sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Teknis sholat hari raya. Sholat Idul Fitri itu sholat 2 rakaat dengan tambahan 7 kali takbir sesudah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak terhitung. Kita menghitung 7, takbiratul ihram tidak terhitung. Misalnya, niat sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini takbir yang pertama, takbir rukun, takbiratul ihram tidak dihitung. Nanti sama di rakaat yang kedua ada kesalahan, tambahan 5 kali takbir sesudah takbir berdiri rakaat kedua. Jadi kita bangun dari sujud yang kedua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, naik rakaat
yang kedua, takbir naiknya, takbir bangunnya, takbir berdirinya tidak dihitung, baru kemudian apa? Baru kemudian kita baca takbir 5 kali tanpa menghitung takbir bangunnya. Orang kadang-kadang nanya, baca iftitahnya kapan? Ada dua pendapat. Bisa baca iftitah sebelum takbir bisa baca iftitah sesudah takbir bisa. Tapi yang paling afdol dalam mazhab Syafi'i, baca iftitah dulu sebelum takbir tambahan yang 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita baca iftitah, baru kemudian kita takbir 7 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. 7 kali. Ya. Sunnah ngangkat tangan sama. Sunnah ngangkat tangan. Gimana kalau imam lupa nggak takbir? Kalau imam lupa nggak takbir, nggak usah diingetin karena bukan sunnah ab'ad. Berapa banyak kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu gemes sama imamnya. Sholat setahun sekali nggak pakai takbir, imamnya diingetin. Subhanallah, subhanallah. Nggak usah diingetin, kenapa? Karena sunnahnya bukan sunnah ab'ad, nggak usah diingetin. Bahkan kalau sudah baca Fatihah, kemudian Fatihahnya dipotong, dilanjut dengan takbir, sholatnya batal. Pernah kejadian itu. Imam sudah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belakang nggak terima. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya nggak lanjut ar-Rahmanir-Rahim, lanjut takbir, sholat idnya batal berjamaah. Hati-hati, nggak usah diingetin. Berapa banyak imam kadang-kadang paham, tapi gara-gara satu masjid yang ngingetin, imamnya grogi. Berapa banyak? Imam udah bener dia nggak balik, tapi satu masjid ngingetin. Akhirnya grogi, balik lagi takbir, itu juga sama itu. Kemudian apa? Sholat idnya batal berjamaah. Sunnah membaca surat di rakaat pertama bebas. Pengen baca Al-Qamar boleh, tapi yang sering dilakukan Rasul, rakaat pertama membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah, Lataka haditsul Ghasyiyah. Jangan sholat setahun sekali bacanya kulhu. Kelewatan. Sholat setahun sekali baca. Ya, seenggak-enggaknya. Lalu nggak hafal Al-A'la ya Wadduha lah. Atau apa yang agak panjang sedikit. Nanti sesudah selesai melakukan sholat, dilanjutkan khutbah dengan syarat dan rukun yang sama seperti khutbah Jumat. Waktu sholat Id, sholat hari raya, itu bisa dimulai sejak matahari terbit. Dalam madhab Syafi'i, sholat Id begitu dulu waktu syuruk tanpa perlu naik 1 tombak atau 4 derajat, sudah bisa dimulai. Sudah bisa. Tapi dianjurkan agar nunggu sampai matahari naik setinggi 1 tombak. Kurang lebih 16 menit sesudah matahari terbit atau waktu sholat duha. Misalnya kayak sekarang nih. Kayak sekarang sholat subuh anggap rata-rata 4:30. Itu waktu terbit anggap misalnya jam 6 kurang 10. Maka kita bisa melakukan sholat id sejak jam 6 kurang 10. Tapi dianjurkan tunggu sampai matahari naik setinggi 1 tombak. Kira-kira 16 menit, jam 6 lebih 6 atau jam 6 lebih 10. Dianjurkan nunggu sampai waktu sholat id. Nanti bedanya, kalau sholat Idul Adha, kalau bisa lebih cepat daripada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri, mulainya agak lebih lambat daripada sholat Idul Adha. Contohnya begini. Misalnya subuh 4:30. Sholat Idul Adha bisa langsung dimulai jam 6.15.
Kenapa begitu? Sebab tidak ada sunnah makan sebelum sholat Idul Adha. Tidak. Sebab nanti sesudah sholat Idul Adha, masih banyak pekerjaan besar yang nungguin. Motong hewan, bagi-bagi kurban. Maka apa? Sholat Idul Adha dianjurkan dimulai lebih cepat. Itu beda dengan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ada sunnah makan dulu. Membedakan hari kemarin yang masih wajib puasa dengan hari sekarang yang sudah haram puasa. Jadi ibu-ibu mentang-mentang lebaran, suami nggak dikasih makan, mau berangkat. Udah nggak ada sahur Pak, udah nggak masak ini mah. Ntar aja di sholat id ya jangan. Tetap siapin ya sunnah, ada sunnah makan dulu. Yang makannya nggak harus makan besar. Saya kadang-kadang cuma minum teh manis, makan roti. Yang penting habis subuh kita pakai untuk makan. Ada sunnah begitu. Nabi bahkan pernah hanya makan korma saja dan minum air putih. Kemudian apa? Kemudian Nabi berangkat sholat Idul Fitri. Ada pertanyaan, bolehkah sholat duha sebelum sholat Idul Fitri? Orang boleh melakukan sholat apa saja, yang penting pada waktunya dan bukan sholat yang dilarang. Misalnya, Bapak sholat idnya di masjid. Nanti akan kita bahas. Sebaiknya sholat id di masjid apa di tanah lapang. Misalnya Bapak sholat idnya di masjid, ada sunnah melakukan tahiyatul masjid. Ada. Tapi kalau sholat sunnahnya di lapangan, nggak ada sholat sunnah tahiyat lapangan. Nggak ada. Kalau diniati dengan niat yang lain boleh, nggak apa-apa. Misalnya, dia sholat idnya di lapangan, sholat 2 rakaat, niatnya sholat sunnah wudhu. Boleh. Atau sudah masuk waktu duha, kemudian dia melakukan sholat duha, boleh. Meskipun kalau dalam hadisnya Nabi melakukan sholat id tanpa sholat sebelumnya dan sesudahnya. Itu menunjukkan sholat id tidak punya qobliyah dan tidak punya ba'diyah. Berbeda dengan sholat Jumat, yang menurut sebagian ulama ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya. Sholat id tidak punya qobliyah, sholat id tidak punya ba'diyah, tapi kalau orang melakukan di masjid, dia boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Atau kalau dia selesai wudhu, dia boleh sholat sunnah wudhu sebelumnya. Atau kalau sudah masuk waktu duha, dia boleh sholat duha sebelumnya. Misalnya begini. Ibu-ibu kalau di sini, sholat idnya kan pasti pagi. Biasanya begitu. Malah kadang-kadang, sholat yang paling cepat idnya, itu yang paling ramai. Saya berapa kali, kadang-kadang nyesek sholat id itu, khatib bikin khutbah capek-capek, yang dengerin nggak banyak, Pak. Cuma yang di masjid yang dengerin khutbah, yang sholat di luar masjid pulang. Kadang-kadang kalau saya tanya, emang apa nggak dengerin khutbah dulu? Sholatnya aja sunnah, apalagi khutbahnya. Sholatnya aja sunnah, apalagi dengerin khutbahnya. Itu kadang-kadang kan kayak begitu. Itu yang di luar itu udah pulang. Mau di mana udah pulang. Nah, waktu sholat id itu bisa dilakukan sampai sebelum azan zuhur. Ibu sholat id misalnya jam 9. Ibu sholat id jam 10. Boleh nggak Bapak? Kami dulu di Mesir, biasa sholat id itu jam 9, jam setengah 10. Masalahnya cuma satu. Ya, kawan-kawan Indonesia belum punya masjid Indonesia di Kairo. Belum ada. Padahal kita pengen kalau lebaran kumpul. Yang pengen kalau lebaran kumpul itu sederhana. Kangen makanan Indonesia. Sebentar yang orang awam Padang bikin masakan Padang. Bikin rendang, bikin apa. Yang orang Jawa Timur bikin rawon, bikin apa. Gitu kan.
Yang orang sini, nah itu seneng deh. Keliling stand gratis. Karena kita nggak punya masjid khusus, kita nunggu orang Mesir selesai sholat id. Orang Mesir selesai id, anggap misalnya jam 8 setengah 9. Itu nanti masjidnya dibersihin, kemudian kita apa? Kita pakai tempatnya, kumpul semuanya. Jadi kadang-kadang sholat idnya jam setengah 10, jam 10. Kadang-kadang nggak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena waktu sholat id dimulai, dari mulai terbit matahari sampai sesaat sebelum azan zuhur. Ada yang nanya bagaimana tata cara menjadi makmum masbuk di sholat id. Sama, masbuk dalam sholat id sama seperti makmum masbuk pada sholat-sholat yang lain. Kecuali nanti yang membedakan adalah takbir. Kalau dia datang, imam sudah selesai takbir, apakah masih sunnah buat dia melakukan takbir sendiri? Contoh, ibu datang telat. Begitu ibu datang, imam sudah baca surat. Kita rakaat pertama, sunnah baca takbir 7 kali. Apakah kita tetap akan bertakbir 7 kali? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang nggak usah. Sebab makmum itu ikut imam. Ketika imam sudah tidak takbir, ya dia nggak takbir lagi. Ada pendapat yang kedua, tetap takbir ketika dia merasa aman Fatihahnya nggak ketinggalan. Tetap. Kalau dia yakin Fatihahnya ketinggalan, maka dia nggak usah takbir lagi. Jadi masbuk dalam sholat id sama seperti masbuk dalam sholat yang lain, kecuali takbir. Nah, takbirnya hukumnya sunnah. Kalau sudah selesai imam takbir, ada yang bilang nggak usah takbir lagi, ada yang bilang tetap sunnah takbir ketika dia merasa aman untuk membaca Fatihahnya nggak bakal ketinggalan. Apakah sholat id bisa dipotong? Jadi di masa Nabi pernah kejadian begitu. Bulan Ramadan, tanggal 29, Nabi mengamati hilal, hilal tidak terlihat. Tidak. Akibatnya apa? Nabi masih puasa Ramadan besok tanggal 30. Tiba-tiba ada rombongan datang dekat dengan Madinah. Mereka kaget kenapa di Madinah masih puasa. Pas masuk Madinah kaget. Loh, Madinah kok masih puasa? Iya, kemarin kita tidak melihat hilal. Akhirnya ditanya sama Nabi, kalian kemarin lihat hilal? Kemarin kami lihat hilal. Kami kemarin berada di tempat yang tidak jauh dari Madinah. Logikanya, kalau kami kemarin melihat, maka Madinah juga mestinya melihat. Logikanya begitu. Satu kawasan observasi, mestinya begitu logika. Apa kata Nabi? Waktu itu sudah zuhur, sudah lewat zuhur. Nabi kemudian apa? Nabi bilang, bilangin sama yang lain, puasa kita harus kita batasi. Karena sekarang sudah masuk bulan Syawal. Dan besok kumpul kita sholat idnya besok tanggal 2 Syawal. Itu kalau kira-kira sekampung nggak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang agak susah. Kalau zaman sekarang punya WA kan begitu. Zaman sekarang lihat TV. Zaman sekarang ada kemajuan informasi. Dia tahu kapan lebaran, kapan puasa. Tapi di masa Nabi pernah terjadi itu. Nih kadang-kadang ada orang nanya juga, Ustaz, sholat id boleh nggak dilakukan sendirian? Boleh, nggak apa-apa. Saya pernah sekali sholat id sendirian tuh pernah. Jadi malamnya begadang, habis subuh ngantuk, tidur. Zaman di pondok. Itu bangun di jam 10 dan nggak ada orang. Maka sholat id sendirian. Kalau sholat id sendirian, ibu nggak usah pakai khutbah. Nggak usah.
Bahaya itu ya. Ntar dianggap lagi kurang sehat lagi ya. Jadi sholat id sendirian boleh, ya kan, nggak apa-apa. Atau kayak kemarin waktu masa pandemi, ya, di sebagian masjid tidak melakukan sholat id tahun 2020 ya, 2020. Saya punya saudara itu, paman itu, di wilayahnya dia, tiap rumah bikin sholat id divideoin pakai drone begitu, unik juga. Jadi di garasi orang pada sholat id di rumah masing-masing, khotibnya ada banyak begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak misalnya satu rumah cuma berdua, bapak sama ibu, nggak apa-apa. Sudah ada imam, sudah ada makmum. Kalau berjamaah maka apa? Maka sunnah ada khutbah. Saya nggak paham caranya khutbah, Zat. Download aja di internet banyak itu, download aja ya. Jadi khutbah 7 menit, 6 menit. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada 2-3 orang dalam rumah, kemudian sholat idnya sendiri-sendiri, tetap sunnah khutbah id karena maksudnya khutbah adalah sebagai nasihat. Tetap sunnah. Jadi sholat id dilakukan sendiri boleh, dilakukan berjamaah lebih baik. Sifatnya apa? Sifatnya adalah syiar. Ya, tadi bertanya. Sementara saya jawab ya. Kalau masbuknya pas rakaat kedua sholat id, bagaimana Pak takbirnya? Sama. Jadi kalau masbuknya tadi sudah kita katakan sholat masbuk, sholat id sama seperti masbuk dalam sholat lain pada umumnya. Tapi masalah takbir, ulama beda pendapat. Ada ulama yang bilang bahwa sudah tidak perlu melakukan takbir lagi, hanya mengikuti takbir imam. Ada ulama yang mengatakan tetap sunnah takbir kalau dia aman, keburu baca Fatihahnya tidak ketinggalan rukuknya imam. Jadi patokannya kalau kira-kira masih cukup waktu untuk Fatihah, misalnya imamnya 5 kali, kita baru datang, kemudian kita karena rakaat pertama takbirnya 7 kali. Nah, menurut pendapat yang kedua ini nggak masalah. Kita takbirnya tetap 7 kali karena sifatnya adalah sifatnya sunnah. Yang penting bacaan Fatihahnya aman, nggak bakal ketinggalan oleh rukuknya imam. Muhammadiyah dan NU kadang berbeda satu hari itu bagaimana? Ini agak rumit karena penjelasannya teknis. Kalau NU dan kebanyakan tradisionalis yang lain, yang kita pakai itu ru'yah. Ru'yah itu apa? Faktual, bulannya kelihatan. Faktual, bulannya kelihatan. Kalau menurut hitungan, bulan mestinya sudah ada. Tapi ternyata tidak bisa dilihat, maka tidak dapat diputuskan besok bulan baru. Tanya tuh, bulan bentuknya bagaimana? Bulan. Bulatnya bulan di tanggal berapa? Berapa malam itu bulan-bulan? 3 malam. 14, 15, 16. Tapi bulatan penuh itu adalah malam ke-15. Yang biasanya terjadi gerhana bulan, itu pasti malam 15. Oke. Kalau bulan baru, itu bulan apa? Sabit. Sabitnya sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau bulan baru, lengkungannya di sebelah kanan. Kalau bulan habis, lengkungannya sebelah kiri. Lengkungannya sebelah kiri. Nah, untuk menentukan bulan itu baru, satu, umurnya bulan harus lebih dari 8 jam. Bulan kurang dari 8 jam itu agak susah untuk dilihat. Yang kedua,
matahari terbenam di barat, bulan terbit di barat, ketika matahari tenggelam, cahaya matahari masih lebih terang daripada cahaya bulan. Untuk bisa bulan kelihatan, bulan harus berada pada ketinggian minimal 2 derajat, 2 derajat dari pandangan. Hitung 2 derajatnya bagaimana? Ya kalau sederhana pakai rubuk namanya, separuh busur, pakai busur kelihatan itu, separuh busur itu nanti kelihatan bulan sudah tinggi berapa derajat. Tetap saja cahaya matahari terbenam masih lebih silau daripada cahaya bulan. Maka disyaratkan bulan harus berada lebih tinggi atau minimal sejajar dengan matahari. Ini matahari terbenam. Ini kalau bulannya di bawah begini, ini nggak bakal kelihatan bulan. Cahaya bulan yang cuma satu garis begini, sama matahari yang gedenya begini, itu pasti silau, nggak bisa terlihat. Jadi minimal bulannya harus berada di atas matahari, atau minimal sejajar. Kalau bulannya berada di bawah matahari begini, bulan berada di bawah matahari begini, dia nggak bakal bisa kelihatan. Maka kalau kita ngikutin panduan ini, secara hitungan bulan mungkin sudah ada, tapi kalau faktanya tidak terlihat, tidak bisa dinyatakan bulan ganti. Maka bulan lama digenapkan menjadi 30 hari. Itu patokannya kita. Muhammadiyah patokannya bukan fakta, bukan. Bukan ru'yah, bukan. Tapi Muhammadiyah itu patokannya adalah hitungan. Kalau secara hitungan bulan sudah pasti ganti, mau kelihatan, mau nggak kelihatan, dia harus dinyatakan bulan ganti. Contoh paling gampang. Azan asar nanti jam berapa? Jam 3 berapa? Jam 3? 3.20 lah misalnya. Azan asar jam 3.20. 30. Jam 3.30 berarti setengah 4. Azan asar nanti setengah 4. Di masa Nabi belum ada jam. Di masa Nabi kita hitung masuk waktu asar, bayang-bayang sepanjang bendanya. Kalau saya misalnya 160 cm, sudah masuk waktu asar kalau bayangan saya 160 cm. Ya nggak usah dimeterin juga, Bu. Repot meterin bayang-bayang. Dikira-kira saja begitu. Kalau kira-kira ini sudah sebanding sepanjang dengan bendanya, sudah masuk waktu asar. Pertanyaannya, apakah Ustadz Faisal keluar ngukur bayang-bayang di waktu asar, ataukah ketika jam digital bunyi langsung asar? Jam digital. Karena jam digital hitungannya presisi, hitungannya akurat. Contohnya waktu maghrib. Waktu maghrib itu kalau matahari terbenam, apakah orang akan azan nungguin lihat mataharinya terbenam dulu, ataukah kalau jam digital bunyi dia langsung azan maghrib? Jam digital bunyi. Malah ibu-ibu kalau buka puasa nggak nunggu jam digital. Ada gambar beduk sudah makan gitu. Tandanya begitu. Kadang-kadang suara azannya belum, gambar beduk udah minum itu. Jadi Muhammadiyah yang dihitung itu bukan kelihatan atau tidak, tapi secara hitungan apakah bulannya sudah habis atau belum. Sudah habis atau belum. Dua metode ini nggak bakal ketemu. Dua metode ini nggak bakal ketemu. Kalau NU, selagi hitungannya bulan sudah habis, kalau masih 29, meskipun bulan sudah habis, tapi tidak melihat, mendung misalnya, maka disempurnakan Sya'ban 30. Hadisnya begitu.
Kalau Muhammadiyah mau kelihatan mau nggak kelihatan, secara hitungan bulannya sudah pasti habis, berarti besok Ramadan nggak bakal ketemu. Yang bisa nemuin siapa? Tadi saya bilang keputusan menentukan satu Ramadan, satu Syawal ada di tangan pemerintah. Repot kadang-kadang, puasa mulainya ikut NU, lebarannya ikut Muhammadiyah. Repot nih kalau kayak begini. Dan sekarang lebarannya dia ikut duluan. Nah ini yang agak repot tuh. Patokannya, kalau kita puasa masih 29 hari, masih sah. Tapi kalau puasanya 28 hari, bermasalah. Kenapa? Karena bulan minim 29, maksimal 30. Pertanyaan lain. Waalaikumsalam. Nah, tadi Ustaz katakan kita anjurkan sunatan baca iftitah sesudah takbiratul ihram. Pertanyaan saya, kalau yang model Allahu Akbar kabira wa alhamdulillah katsira itu kan terlalu panjang, batas sampai mana yang kita baca? Yang kedua, pertanyaan saya, kalau kita masbuk, kita datang pada rakaat kedua, imam kan 5 kali takbir yang rakaat kedua. Kita sebagai yang masbuk tadi baca 7 kali takbir atau 5 kali takbir? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama, ada afdol baca doa iftitah sebelum takbir tambahan 7 kali di rakaat pertama. Boleh baca doa iftitah sesudah takbir boleh. Tapi yang afdol kalau dalam mazhab Syafi'i sebelum baca doa iftitah. Jadi takbiratul ihram kita baca iftitah baru kemudian kita takbir gitu kan. Doa iftitah itu hadisnya macam-macam. Ada hadis doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, kan begitu. Ada hadis doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada hadis doa iftitah wajah tu, ada yang pakai ini, ada yang tanpa pakai ini. Dua-duanya benar. Ya, ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawat. Yang kita biasa diajarin dari kecil itu menggabungkan dua doa iftitah. Jadi sebetulnya doa iftitah itu doa apa saja yang dibaca di awal sholat. Itu namanya doa iftitah. Jadi misalnya ibu baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sudah cukup, sudah bernilai doa iftitah. Yang biasa kita baca sampai minal muslimin itu biasanya penggabungan dua doa iftitah. Kedua, misalnya tadi kita masuk imam takbirnya 5 kali karena imam rakaat yang kedua. Kita baru rakaat yang pertama. Apakah kita takbir 5 kali ikut imam ataukah kita takbir 7 kali ikut kita? Tadi saya bilang 2 pendapat. Pendapat yang pertama ikut imam, ya 5 kali. Oh enggak 7, karena sholat berjamaah makmum itu statusnya ikut imam. Kalau imamnya tahiyat awal, ya kita tahiyat awal meskipun kita baru rakaat pertama. Kalau imamnya kunut, ya kita kunut meskipun kita baru rakaat pertama, kan begitu. Kalau imamnya takbir takbir 5 kali, ya kita takbir 5 kali. Pendapat yang kedua tidak. Ini sifatnya hukumnya sunnah. Apakah kita nambah takbir menjadi 2 kali itu boleh atau tidak? Menurut sebagian ulama boleh, yang pasti dipastikan dia cukup waktu membaca Fatihah. Jadi jangan sampai imam sudah baca surat begitu, dia masih sibuk takbir dan belum selesai atau dikhawatirkan Fatihahnya nggak selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebaiknya bagaimana kita menjalankan hal tersebut? Perbedaan waktu sholat Id yang paling aman adalah mengikuti keputusan pemerintah.
Jadi baik kita warga NU, baik kita warga Muhammadiyah atau warga ormas Islam yang lain, domain penentuan awal Ramadan, awal Syawal itu kewenangannya berada di tangan imam, pemimpin, penguasa. Dalam konteks Indonesia, kewenangan itu berada di Kementerian Agama. Sama seperti Bapak Ibu nikah yang menerbitkan surat Kementerian Agama, kita mewakafkan tanah, yang kemudian menerbitkan akta ikrar sebagai mula wakaf adalah Kementerian Agama dalam KUA. Sama juga penentuan Idul Fitri, Ramadan, Idul Adha itu yang paling aman mengikuti keputusan Kementerian Agama. Kita lanjutin. Ini sama juga. Sering kemudian orang ribut. Lokasi sholat id itu yang bagus di masjid atau di tanah lapang. Tanah lapang dengan lapangan itu beda. Orang kebanyakan ngertiin lapangan, sholat id di lapangan. Kalau lapangan itu buat olahraga, buat main bola, buat apa. Kalau tanah lapang itu adalah kawasan yang masih kosong yang kira-kira muat makmum dalam jumlah kapasitas yang banyak. Di masa Nabi, Nabi biasa melakukan sholat id bukan di Masjid Nabawi, tapi satu tempat yang disebut sebagai musholla id, tempat sholat id, yang adanya di ujung kota Madinah. Bukan hanya sholat id, sholat istisqa dilakukan di situ. Sholat jenazah, kadang-kadang Nabi juga melakukannya di Jabanah, bukan di masjid. Nah, kenapa Nabi melakukannya bukan di masjid? Dalam mazhab Syafi'i, alasannya karena Masjid Nabawi di masa Nabi kecil, tidak menampung jumlah jamaah yang hadir sholat id. Karena sholat id di masa Nabi, orang-orang jauh sengaja datang ke Madinah pengen sholat id bersama dengan Nabi. Maka Nabi tentukan lokasi sholat id itu di kawasan yang paling luas yang disebut sebagai Jabanah atau musholla id. Satu waktu pernah kejadian hujan dan Nabi melakukannya di masjid. Patokannya, kalau afdolnya di tanah lapang, mau hujan, mau nggak hujan, Nabi akan tetap melakukannya di tanah lapang. Tapi ketika terjadi hujan dan Nabi melakukannya di masjid, Imam Syafi'i ngambil satu kesimpulan. Dan di waktu hujan, jumlah jamaahnya tidak sebanyak di waktu tidak hujan. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, bagusnya sholat idnya kita di masjid apa di tanah lapang? Boleh dua-duanya. Tanah lapang boleh, masjid boleh. Jangankan tanah lapang masjid. Tadi saya bilang di rumah, sholat sendiri juga boleh. Tapi kalau nanya afdalnya di mana? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau masjid yang ada cukup untuk menampung jangan sholat. Basement ada, ruang utama ada, lantai 1 ada, halaman luas, nampung jumlah jamaah sholat id, ya sholat idnya di masjid. Tapi kalau sholat idnya misalnya masjidnya kecil, sampai nutup jalan, anggap kira-kira 500 meter. Kalau seperti ini, bisa nggak dicarikan kawasan yang kira-kira lebih luas? Kalau kemudian ada kawasan yang luas, itu ya kira-kira bisa dilakukan di tanah lapang. Kalau di kota, saya ditanya, itu rata-rata bagusan di masjid. Masalahnya nyari tanah lapang udah nggak ada. Mau ngapain juga repot-repot? Ya di masjid aja, masjid cukup. Kecuali kalau di kampung dia. Tanah lapang masih ada. Nah repotnya tanah lapang itu rata-rata milik pribadi. Jadi kalaupun kita pengen sholat id di situ, harus seizin pemiliknya, dan nanti tentu ada apa namanya, ya ada istilahnya omong-omong,
Ini statusnya pinjam, sewa, atau apa. Itu malah kadang-kadang akad meruwet itu. Jadi kalau saya ditanya, kalau masjid yang ada cukup, lebih afdal sholat id di masjid. Menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lain memang tetap afdal di tanah lapang. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, karena pernah hujan, dan ternyata Nabi sholat di masjid, kalau masjidnya cukup, lebih baik di masjid. Pertimbangannya sederhana. Apa itu? Di masjid kita bisa ibadah lebih. Bisa sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, penggunaan tempat. Masjid ada, luas, nampung jamaah, kok masjidnya dianggurin malah sholat di tanah lapang? Buat apa bangun masjid luas-luas? Dalam mazhab Syafi'i itu pertimbangannya seperti itu. Tapi kaitannya bukan boleh dan tidak boleh, kaitannya hanya afdol dan tidak afdol. Kita akan bahas tentang takbir hari raya. Ada beda. Ada takbir Idul Fitri, ada takbir Idul Adha. Ini beda. Takbir Idul Fitri maksimal rata-rata kalau hitung di Indonesia 12 sampai 13 jam. Karena takbir Idul Fitri dimulainya sejak maghrib. Kadang-kadang enggak. Ada yang asar udah takbir. Kalau takbir Idul Fitri baru bisa dimulai maghrib, azan maghrib itu takbir sudah bisa. Takbirnya di mana? Ya terserah, takbir di rumah, takbir di masjid, takbir apa namanya di jalan, takbir di mana begitu. Cuma kegiatan takbir keliling itu cuma ada di Indonesia. Saya pernah bikin takbir keliling di Tarif, di Yaman itu. Dimarahi sama orang Solo, apa ini? Bukan berarti nggak boleh, itu tradisi kita, sama kayak tradisi bangun sahur. Negara lain nggak ada. Tradisi macam-macam lah seperti itu. Tradisi takbir keliling, ya kan? Naik di atas sama mobil pickup, bawa beduk, kemudian keliling. Ya bagus-bagus saja sebetulnya. Cuma sebetulnya ada hal yang lain yang disasar. Saya ingat itu masalah. Kami dulu di Yaman itu, takbiran itu bukan murni takbiran. Biasanya hataman Quran. Jadi ada orang misalnya 30 baca satu juz. Selesai satu juz takbiran. Enggak lama, paling 10 menit, 15 menit. Kemudian apa? Baca Quran lagi, khatam, takbiran lagi ya paling 10 menit, 15 menit. Kalau di kita itu Masya Allah 12 jam non-stop itu kadang-kadang. Sampai kadang-kadang saya nanya, itu yang takbiran kuat amat suaranya. Nggak taunya kaset itu. Itu perlu dipahami juga penggunaan sound system ya. Kadang-kadang banyak juga itu ibu-ibu pada ngeluh. Udah malam Ustaz, jam 12, jam 1 masih pakai suara luar. Ada orang yang istirahat, ada yang apa segala macam begitu. Lalu saya biasanya sederhana. Wilayah sekitar kira-kira ridho atau tidak. Kalau wilayah sekitarnya ridho, nggak apa-apa. Alasannya kadang-kadang begitu. Ya, setahun sekali. Masa setahun sekali rame sih, ada yang protes. Itu yang dangdutan kencang-kencang, nggak ada yang ngapa-ngapain. Tapi kalau kawasan yang sekitarnya nggak ridho, ya sebaiknya dibatasi. Kira-kira sampai jam 9, jam 10, pakai suara luar, syiar. Sudah masuk jam 9, jam 10, ya suara dalam. Takbir tetap ada, nanti baru mulai start lagi subuh. Sampai kapan? Sampai imam datang hendak melakukan sholat id. Tadi kita bilang, sholat Idul Fitri agak lebih lambat daripada sholat Idul Adha, karena ada pembagian zakat fitrah yang diusahakan sudah selesai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Diusahakan. Makanya kalau misalnya masih ada yang bagi-bagi zakat jam 5:30, ya biasa. Masih masuk waktunya. Yang penting belum ada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hal yang penting diketahui juga,
ada sunnah menghidupkan malam hari raya. Nabi bilang, man ahya lailatal id lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan malam hari raya, hatinya tidak mati ketika hati-hati yang lain mati. Setidak-tidaknya, ini setidak-tidaknya menghidupkan malam hari raya, setidak-tidaknya sholat isya berjamaah, qobliyah ba'diyah, zikir bersama dengan imam bagi kaum laki-laki. Lalu bagi ibu-ibu misalnya ada yang punya tempat jamaah khusus ya jamaah. Atau kalau tidak seenggaknya ada ibadah yang lebih selain sholat fardu, usahakan. Misalnya ada ibu yang nggak pernah sholat ba'diyah, usahakan malam takbiran sholat ba'diyah. Karena seminimal-minimalnya menghidupkan malam hari raya adalah dengan cara melakukan ibadah lebih dari sekedar ibadah yang wajib saja. Ya. Jadi kalau buat laki-laki, usahakan bisa berjamaah sholat isya, usahakan bisa qobliyah ba'diyah, usahakan bisa berzikir, wiridan bersama dengan itu. Kalau takbir Idul Adha, itu takbirnya muqayyad, ditentukan sejak subuh tanggal 9 hingga asar tanggal 13 Zulhijjah. Idul Adha lebarannya kapan? Misalnya, lebaran Idul Adha hari Jumat, tanggal 10-nya Jumat, berarti tanggal 9-nya Kamis. Sejak kapan kita bisa melakukan takbiran? Sejak subuh tanggal 9. Sejak subuh hari Arafah. Biasanya ibu-ibu pada puasa sunnah Arafah, itu subuhnya sudah bisa takbiran, terutama setelah selesai melakukan sholat fardu atau sholat-sholat yang Bapak habis sholat zuhur hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu terus selama kurang lebih 5 hari. Jadi 9, tanggal 10, tanggal 11, orang akan takbir terutama sejak sesudah melaksanakan sholat fardu atau sholat berjamaah. Penting juga buat imam bahwa kalau sholat Idul Adha, selepas sholat sunnah Id, sebelum khatib naik ke mimbar melaksanakan khutbah, sunnah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan khatib belum naik. Allahu Akbar, Allah. Takbir 3 kali. Tapi kalau sholat Idul Fitri, sunnahnya tidak ada. Sudah selesai, ketika imam melakukan sholat Id, sudah selesai sunnahnya takbir. Hanya khatib nanti takbir 9 kali di khutbah yang pertama. Ya. Dan kemudian apa? Khatib melakukan takbir 7 kali di khutbah yang kedua. Lebih sering kadang-kadang kita lihat di kampung itu, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, habis sholat Id, tetap takbir itu imam. Nggak peduli. Mau sholatnya Id, mau sholatnya Idul Adha, Idul Fitri, selesai imam sebelum khutbah, takbir 3 kali. Oke, kita tidak mengatakan haram atau tidak, tapi kita akan mengatakan yang benar adalah yang dilakukan pada sholat Idul Adha. Idul Fitri tidak ada sunnahnya untuk takbir sesudah sholat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Untuk sholat Id di hari Jumat, apakah tetap diwajibkan tetap sholat Jumat? Sering kejadian, berkali-kali juga ditanyakan. Di masa Nabi pernah kejadian, sholat Id hari Jumat. Kemudian Nabi bilang,
kepada sebagian jamaahnya yang mau ikut Jumatan bersama dengan kami, silakan. Yang mau langsung pulang, tidak ikut Jumatan, enggak. Hadisnya ada. Hadisnya sahih. Cuma yang jadi masalah bukan hadisnya ada dan sahih. Yang jadi masalah memahami hadisnya seperti apa. Satu, jadi kalau Bapak Ibu ingat, saya bilang yang hadir sholat id bersama dengan Nabi bukan hanya penduduk Madinah. Penduduk-penduduk luar kota Madinah banyak yang juga ikut hadir bersama dengan Nabi di sholat id. Ada satu kawasan yang disebut sebagai Awani. Awali itu kalau zaman sekarangnya suburbannya Madinah, pinggiran kota Madinah, tapi jaraknya jauh, dataran tinggi. Kira-kira 20-25 kilo dari Madinah. 20-25 kilo. Nabi bilang, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sunnah mandinya sejak tengah malam. Kita dulu nggak kebayang. Sholat idnya jam 7. Kenapa kok mandinya tengah malam? Ternyata ada orang-orang luar kota Madinah itu yang memang berangkatnya malam supaya sampai Madinah pagi sholat id bersama dengan Nabi. Statusnya apa? Statusnya musafir. Bukan mungkin tinggal di luar kota Madinah, malam berangkat sampai Madinah pagi. Kalau lebarannya hari Jumat, berangkat dari kampungnya malam sampai Madinah pagi, tunggu Jumatan bersama dengan Nabi, habis Jumatan pulang sampai rumahnya malam, dari malam ketemu malam. Nabi kemudian bilang, orang-orang kampung yang jauh ini, silakan kalau nggak Jumatan nggak apa-apa, satu statusnya musafir. Yang kedua, sholat id hukumnya sunnah, sholat Jumat hukumnya yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Sholat setahun sekali nggak bisa mengalahkan sholat yang seminggu sekali. Tapi kalau ada orang yang mau ngotot, tapi saya nggak mau Jumatan, saya berpegangnya pada hadis, silakan. Kalau dalam madzhab Syafi'i tetap Jumatan. Dan uniknya kan Nabi ngomong, yang mau Jumatan bersama dengan kami silakan. Yang mau pulang tidak Jumatan silakan. Pertanyaannya, Nabi bikin Jumatan atau tidak? Nabinya tetap Jumatan. Yang diizinkan sama Nabi orang-orang yang jauh. Makanya aneh buat saya. Saat besok hari Jumat, Lebaran, saya Jumatan apa enggak? Kamu rumahnya di mana? Itu. Masjid kelihatan apa enggak? Ya 2 rumah bedanya sama masjid. Terus mau ngapain? Enggak Jumatan, mau tidur begitu. Kalau orang tadi kasusnya memang musafir dan memang Nabi mengizinkan mereka tidak ikut bersama dengan Nabi, tapi Nabinya sendiri Jumatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz ya, mengenai sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini, ibu-ibu yang berhalangan ya, kan disunahkan, yang penting khutbahnya itu Pak Ustadz ya, khutbah. Jadi kalau kita hadir, datang untuk di lapangan atau di masjid, apakah kita di belakang dulu, apakah kita di pinggir? Kalau di tempat sholat nggak mungkin ya Pak Ustadz ya. Jadi mohon penjelasannya. Yang kedua itu kita lihat Pak Ustadz, sholat Idul Fitri itu di suatu daerah kita sudah
sholat Idul Fitri di sini. Yang lain itu 3 hari setelah sholat Idul Fitri itu dia baru Lebaran, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat Idul Fitri. Sasaran sholatnya memang orang-orang yang bisa melakukan sholat. Orang-orang yang bisa melakukan sholat dalam kasus perempuan berarti yang sedang tidak datang bulan dan sedang tidak nifas. Orang-orang yang sedang datang bulan ataupun sedang nifas tidak bisa melakukan sholat. Tapi ada perintah Nabi agar wanita-wanita yang berhalangan tetap datang ke lokasi sholat Id. Bahasanya Nabi, yashhadnal khair, ikut menyaksikan kebaikan yang ada. Jadi tetap dong, ya. Jangan ibu-ibu mentang, mau saya nggak sholat, saat di rumah aja masak deh. Jangan. Anjurannya Nabi tetap begitu, ya. Cuma ya tadzilul qiyadul musalla. Karena di masa Nabi, sholat Idnya bukan di masjid, maka nggak ada masalah itu perempuan ada di mana, cuma dia menjauhi tempat-tempat sholat. Lalu zaman sekarang, misalnya ibu-ibu sholat ke masjid bersama dengan bapaknya, disediakan misalnya ruangan-ruangan sholat wanita. Kalau sholat ruangan wanita itu berada di area utama masjid, wanita yang sedang datang bulan tidak boleh berada di lokasi itu. Tapi kalau misalnya sholat untuk wanita itu disediakan tempatnya di luar area utama masjid, mereka boleh berada di situ. Ada, saya pernah lihat satu masjid itu, ini masjid, sampingnya ruang serbaguna. Sampingnya. Beda-beda gedung dengan masjid, ya, tapi masih dalam satu pagar. Itu kalau Id, perempuan ditaruhnya di di gedung serbaguna ini, yang biasanya disewain buat nikahan, buat apa. Di kasus ini, perempuan haid ataupun nifas tetap boleh berada di lokasi karena bukan area utama sholat. Tapi kalau misalnya tempat yang disediakan makmum wanita area utama sholat, maka mereka tidak boleh masuk masjid. Ya ibu-ibu nunggu di mana ya, begitu misalnya. Biasanya sih kalau di masjid-masjid yang besar, itu disediakan meeting point-nya. Jadi ketemunya di mana, begitu ketemunya di mana, wanita-wanita yang sedang berhalangan, yang sedang menyusui atau apa, itu bisa nunggu suaminya berada di situ. Tapi yang jelas, mereka tidak berada di area utama sholat. Kalau sholatnya bukan di masjid, aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuma jangan berada di barisan orang sholat. Kan nggak lucu, ibu di depan, yang lain di belakang, yang lain sholat, ibu diem aja, gitu kan. Nah, maka kita berada di belakang supaya apa? Tidak mengganggu kekhidmatan orang yang sedang sholat. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua tentang apa pertanyaannya? Iya. Agak repot di Indonesia yang kadang-kadang ngikut lebaran atau ngikut puasa itu lebih pada tradisi atau mohon maaf pada panutannya. Kalau di Arab itu, meskipun ada ormasnya, ada apanya, kalau Kementerian Wakaf, di Arab jarang ada Kementerian Agama, nyebutnya Kementerian Wakaf. Kalau Kementerian Wakaf menentukan besok puasa, semuanya puasa. Saya kasih contoh misalnya Syria. Syria itu perang besar antara pemerintah sama oposisi. Perang. Benar-benar perang fisik, orang mati banyak. Tapi kalau pemerintah ngomong besok lebaran, ya besok lebaran. Pemerintah ngomong besok apa puasa, ya besok puasa. Di kita perang nggak ada. Tapi yang nyalip duluan sudah banyak. Ada yang udah mulai puasa duluan. Saya kadang-kadang mikir, jangan-jangan Bhinneka Tunggal Ika ya itu maksudnya. Ini di kita ada biasanya yang suka nyalip duluan atau beda. Itu 3. 1, Jamaah Thariqah Naksabandiyah Padang.
Kedua, jamaah Isanazir di Sulawesi. Ketiga, Islam Aboge di wilayah Jawa bagian selatan. Nah, itu biasanya yang suka itu. Itu kadang-kadang begini. Saya pernah iseng nanya, apa yang digunakan kalau selisih 1 hari masih mungkin? Selisih 1 hari masih mungkin. Contohnya begini. Muhammadiyah duluan, NU belakangan, karena standarisasinya beda. Itu masih mungkin. Tapi kalau nyalipnya sampai 2 hari, itu offset itu. Karena kalau 1 hari selisihnya, dia 29, kita 30, kan begitu. Dia 29, kita 30. Tapi kalau selisihnya sampai beda 2 hari, dia 28, kita 30. Nggak mungkin bulan 28 itu nggak mungkin. Selisih 1 hari saja, nanti repotnya hitung malam ganjil. Nggak pernah ketemu. Misalnya Muhammadiyah duluan, kemudian NU belakangan. Malam 21 versi Muhammadiyah, itu malam 20 versi NU. Makanya Lailatul Qadar nggak turun-turun itu. Kita tungguin ganjil, nggak taunya genap begitu kan? Kita tungguin genap, nggak taunya ganjil kan seperti itu ya. Jadi kalau selisihnya 1-2 hari, 1 hari, misalnya sekarang Kamis ada yang sudah mulai puasa, ada yang besok puasa Jumat, itu masih secara ilmiah masih bisa di sini. Tapi kalau nyalipnya sampai 3 hari itu agak susah. Saya pernah nanya, ternyata patokannya bukan di bulan. Yang dihitung bukan bulannya. Karena kalau melihat bulan, kadang-kadang mendung, kadang-kadang kabut, kadang-kadang apa, kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi yang dihitung itu fenomena alamnya. Saya contohin gini. Misalnya, kalau malam 15, bulan purnama, kalau ibu-ibu ada yang rumahnya di pesisir, biasanya terjadi apa? Air pasang, rob, kan begitu. Rob atau air pasang, seperti itu. Hitung-hitungnya begitu. Ini air pasang nih, kayaknya udah habis nih, besok puasa. Nah, jadi yang dihitung itu bukan bulannya, karena bulan mungkin nggak kelihatan. Yang dihitung adalah fenomena alamnya. Ini yang agak repot. Maka tadi yang paling aman, ikuti 1 Ramadan keputusan Menteri Agama. 1 Syawal Kementerian Agama. Kalau hasil hitungan Kementerian Agama yang salah, dia yang nanggung. Gitu. Di Saudi pernah kejadian, Pak. Di Saudi pernah kejadian, diputuskan apa namanya puasa, diputuskan puasa dengan meriam kan di sana. Meriam, jegar, berarti besok puasa. Meriam lagi jegar, berarti besok lebaran. Ternyata terjadi gerhana di malam, di malam 16. Berarti kalau terjadi gerhana di malam 16, berarti dia puasanya lebih telat. Kan seperti itu. Karena gerhana rata-rata terjadinya di malam 15. Akibatnya apa? Puasanya cuma 28 hari. Enggak sampai 29. Karena ketika besok mau puasa, hilal sudah kelihatan. Loh, kami puasa 28 kan gara-gara pemerintah yang ngomong begitu. Itu Saudi pemerintah tanggung jawab, dia bayarkan kafarat untuk seluruh rakyatnya yang puasa. Kita agak repot juga, yang bayarin siapa kan? Jadi yang paling aman itu ikuti keputusan pemerintah, 1 Syawal diumumkan, 1 Ramadan diumumkan. Secara teori selisih 1 hari masih mungkin, tapi selisih 2-3 hari itu agak susah. Kalau beda negara mungkin. Kita misalnya di Indonesia sama orang di mana begitu selisih lebaran 2 hari masih mungkin. Kalau dalam satu negara pol-polan selisih 1 hari, mudah-mudahan bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, ini misalnya nih kan sholat id di masjid, tapi masjidnya itu di pinggir jalan raya. Nah, terus makmumnya ini banyak sampai ke jalan raya. Nah, biasanya kan perempuan nih yang paling belakang nih, yang pas kebagian di jalan raya. Nah,
itu kita tahiyatul masjid atau enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul masjid hanya dapat dilakukan di area utama masjid atau area yang dianggap masjid. Area bukan area utama, misalnya serambi masjid, area bukan area utama. Itu kalau tidak dianggap sebagai masjid, tidak bisa dilakukan sholat tahiyatul masjid. Nggak bisa. Itu berbeda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu plazanya kan luas. Plazanya kan luas. Apakah kita bisa tahiyatul masjid di situ? Itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang ini masih masuk area utama. Ada yang bilang ini sudah tidak masuk area utama. Kalau kita patokannya jelas. Misalnya basement kalau dianggap sebagai bagian area utama sholat, maka di sini bisa tahiyatul masjid. Ketika bisa tahiyatul masjid, otomatis wanita haid dilarang masuk. Itu otomatis. Kalau ini dianggap bukan area utama masjid, maka apa? Maka haid boleh masuk, tapi kemudian apa? Tahiyatul masjid diperdebatkan boleh atau tidak di sini. Tapi kalau sudah di jalanan, apalagi sudah lewat parkiran, sudah lewat pagar begitu di jalan, sudah tidak tahiyatul masjid. Yang keberatan melakukan ru'yatul hilal, boleh tanya pembenarannya di Indonesia karena saya ditanya tiap tahun Pak Kiai. Pertanyaannya begini. Di Indonesia itu ada 3 standarisasi dianggap bulan baru. Standarisasi Muhammadiyah, pokoknya hitungan. Mau kelihatan, mau tidak kelihatan, bulan dianggap masuk. Ada standarisasi namanya MABIM, standarisasi bersama umat Islam Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, dan Asia Tenggara. Itu punya standar bersama, itu yang tadi saya katakan. Umur bulan minimal 6-8 jam, tinggi bulan harus lebih tinggi daripada matahari, dan kemudian apa? Tinggi bulan minimal ada kriteria 2 derajat, ada kriteria 4 derajat. Ada standarisasi yang bilang visibilitas. Pokoknya secara teori bulan mungkin terlihat sudah dapat dinyatakan bulan baru. Kalau bulan dinyatakan tidak dapat terlihat, maka belum masuk bulan baru. Misalnya begini. Menurut hitungan tinggi bulan 4 derajat, kalau nggak mendung bisa terlihat. Ternyata mendung, itu kalau ikut standarnya NU nggak lebaran. Meskipun tinggi, kalau nggak kelihatan, masih tanggal 29, itu dianggapnya belum masuk bulan baru. Karena hadisnya Nabi, fa'in gumma alaikum, kalau mendung, maka kemudian apa? Kalau mendung, maka kemudian dibikin genap 3 bulan. Tapi kalau ikut standarisasi yang lain, Persis misalnya, pokoknya sudah mungkin terlihat, kok ternyata tidak kelihatan, itu sudah bisa dianggap besok benar. Oke, yang dimaksud dengan melihat itu melihat mata telanjang atau boleh melihat dengan alat. Kalau melihat dengan alat, itu jangankan 1 derajat, 0 derajat kelihatan. Kalau melihat dengan alat, kita teropong begitu, itu ya kelihatan saja, mau berapa derajat itu kelihatan. Bahasanya Nabi, fa'in gumma alaikum faqduru lahu salasin. Jadi kalau ditanya apakah melihat dengan teropong itu dianggap valid atau tidak? Kalau pakai standarisasi MABIM tadi, ya berarti tidak. Kalau pakai standarisasi yang lain, masih bisa dianggap, masih bisa. Karena misalnya dianggap 2 derajat, itu patokannya faktanya harus terlihat. Maka Indonesia itu punya titik observasi hilal, puluhan gitu. Dan itu nggak main-main. Misalnya begini, saya ini kan sering ya, di
Kalau di DKI itu di Basmol. Cengkareng itu ada Masjid Al-Musyari'in. Biasa tiap tahun dipakai untuk lihat hilal. Naik ke atas masjid, ke menara, lihat hilal dari sana. Atau biasa juga terkenal di Cakung. Ya, Cakung itu juga sama. Tradisi zaman dulunya sampai sekarang, mereka kemudian lihat hilal dari atas menara masjid. Kalau saya agak susah untuk kasus Jakarta, di bawah ketinggian 4 derajat kelihatan agak susah. Ya mungkin mata manusia berbeda, tapi agak susah. Patokannya seperti itu. Gedung bertingkatnya betul. 2, polusi langitnya udah kayak gimana? Sampah antariksanya seperti apa? Kita ngerokok di Cengkareng. Ujuk-ujuk pesawat lewat. Ujuk-ujuk pesawat lewat lagi nggak kelihatan. Tapi memang ada yang ahlinya. Wallah benar atau tidak. Memang ada. Kelihatan Ustaz, kelihatan. Kalau saya patokannya gampang. Kalau disumpah, diisbat oleh KUA setempat, dilaporkan Kementerian Agama, di sidang isbat dinyatakan valid, bisa besok kita lebaran. Jadi patokannya sederhana. Jadi patokannya kalau untuk pribadi pakai hitungan boleh. Kalau untuk pribadi kita pakai hitungan kita boleh, kita pakai teropong boleh. Kalau untuk ngajak orang lain, kita hanya bisa berpegang keputusan pemerintah seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipakai. Berarti kalau sholat id di halaman masjid juga tidak melakukan tahiyatul masjid. Tidak, sama. Bukan di area utama masjid, bisa wanita haid masuk. Dan kemudian tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Tidak semua hadis yang menjadi dalil sholat ada dalam 2 kitab sahih. Boleh tanya kira-kira perbandingan jumlah hadis dalil sholat yang ada dalam sahihain dan ada hadis lain. Ada yang salah paham kalau hadis sahih itu pasti benar, kalau hadisnya belum sahih berarti pasti salah. Yang betul adalah hadis sahih adalah hadis dengan kualitas terbaik. Menjamin kebenaran nggak bisa. Apakah pasti kalau hadisnya sahih berarti 100% berasal dari Nabi? Tidak ada. Tapi kalau hadis itu sahih berarti dia sesuai dengan kriterianya. Ada 5 hal kriteria hadis sahih. 1 harus nyambung. Dari kita sampai Rasul, guru ke guru nyambung. Yang kedua, perawinya harus adil. Adil itu tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil. Enggak lucu. Kalau ada hadis, perawinya tukang adu ayam. Itu nanti yang kesian hadisnya itu. Hadisnya mungkin benar, tapi tukang adu ayamnya itu bikin hadisnya nggak kredibel. Yang ketiga, kualitas hafalan rawi harus kuat. Di titik 80 sampai 100% kualitas hafalan, ada hadis namanya hadis sahih. Kualitas terbaik. Di titik 60 sampai 80% kualitas hafalan, hadisnya namanya hadis hasan. Kita kasih contoh. Imam Syafi'i enggak kuat beli kertas. Zaman dulu kertas mana? Imam Syafi'i waktu ngaji dengan Imam Malik kayak orang main-main. Imam Malik baca hadis, Imam Syafi'i mainin tangan. Sampai Imam Maliknya kesel. Ini anak kecil yang hadir majelis Imam Malik itu suyuh semua. Kiai semua yang hadir majelis Imam Malik. Anak kecil umur 9 tahun duduk paling depan, enggak bawa kitab, nyoret-nyoret tangan, jari tangan. Malik kesel, dia ditanya, itu anak kecil tanya itu.
Ambil Imam Syafi'i. Kamu ngapain? Saya nggak punya uang. Saya nulis keterangan. Tulisnya di mana? Di telapak tangan. Mana coba saya lihat? Nggak kelihatan, karena nggak pakai pulpen. Dan terus bagaimana? Sudah tersimpan di otak. Coba sebutin semua keterangan Imam Malik dari awal ngaji sampai selesai. Dari awal sampai akhir. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian Imam Malik nanya, ya sudah, besok kamu boleh ngaji, tapi kamu ngaji dulu sama yang lain, baru ngaji sama saya. Supaya ada yang bacakan hadis untuk kamu. Apa kata Imam Syafi'i? Enggak usah Imam, saya sudah hafal semua hadis yang kau tulis. Umur 9 tahun. Nah, 9 tahun, boro-boro 8.000 hadis. 2-3 hadis saja, jangankan anaknya, bapak ibunya juga sama kan gitu. Maka ada kualitas hafalan terbaik itu disebut hadis sahih. Kualitas hafalan yang di bawah hadis sahih disebut hadis hasan. Kualitas hafalan yang pelupa disebut hadis dhaif. Hadisnya mungkin benar tapi ingatannya pelupa. Syarat yang keempat, tidak mengandung syad, tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Syarat yang kelima, tidak ada ilat, tidak ada penyakit dalam hadis itu. Oke. Apakah hadis sahih hanya terdapat dalam Bukhari Muslim? Tidak. Bukhari Muslim kriteria hadis sahih yang paling ketat. Tapi tidak semua hadis sahih ada dalam Bukhari Muslim. Ada kitab namanya Mustadrak. Mustadrak itu karangan Imam Al-Hakim. Beliau bilang, saya neliti hadis-hadis yang sahih yang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jumlah hadis sahih, rasionya agak susah kalau ngomong rasio karena saya nggak hafal hadis semuanya. Tapi masih banyak hadis-hadis sahih di luar Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis hasan masih dapat digunakan sebagai sumber hukum. Yang ketiga, hadis dhaif dijadikan sebagai sumber hukum tidak boleh, tapi dijadikan sebagai motivasi ibadah boleh. Kan kadang-kadang mohon maaf itu, ada yang ibadahnya perlu dipancing dulu. Contoh, dikit lagi bulan Rajab nih. Biasanya kemudian banyak hadis-hadis dhaif yang disebutin. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab bla 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 maka akan bla 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 bla. Kan kita demen begitu tuh. Kalau ibadah itu disebut-sebut pahalanya dulu kan begitu. Itu hadisnya mohon maaf agak bermasalah. Tapi boleh diamalkan sebagai motivasi ibadah, boleh tidak menjadi sumber hukum dengan beberapa syarat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjut. Sunnah sholat Idul Fitri. 1, mandi sebelum sholat. Yang kedua, pakai pakaian yang terbaik, dalam tanda kurung pakaian paling baru. Enggak harus baju putih. Misalnya Bapak punya baju warna pink, celana warna hijau, sepatu warna ungu, pakai aja Pak. Pokoknya yang paling baru sudah ya, paling baru. Makanya kalau Idul Fitri beli baju baru itu. Beliin bapaknya, beliin buat ibunya, beliin buat anak-anaknya baju-baju yang seenggak-enggaknya kan tadi Idul Fitri. Yang ketiga, makan sebelum sholat. Ya, makan sebelum sholat. Makan sebelum sholat itu tadi nggak harus makannya makan berat, nggak. Ya sama kayak takjil begitulah ya. Apakah ibu minum teh manis sama roti atau minum apa? Tapi ada makan sebelum sholat. Itulah kenapa sholat Idul Fitri agak lebih lambat daripada sholat Idul Adha. Yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Sambil jalan. Allahu Akbar, Allah. Tidak ada masalah. Ya. Takbir dari rumah. Karena nanti ketika imam sudah masuk ngimamin, sunnah takbirnya sudah selesai. Yang kelima,
tahniah, ucapan selamat Idul Fitri yang paling umum itu mestinya taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kemudian di kita diambil ujungnya minal aidin. Kadang-kadang sudah tidak minal aidin, sudah cukup mohon maaf lahir dan batin, minta maaf nunggu lebaran. Kan begitu. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita dan amal kalian. Karena selama sebulan penuh kita melakukan ibadah puasa. Malamnya sebulan penuh kita melakukan sholat tarawih. Sebelum sholat Idul Fitri kita melakukan zakat fitrah. Mungkin di bulan Ramadan kita lakukan iktikaf, kita lakukan tadarus, kita lakukan banyak bersedekah. Mudah-mudahan Allah menerima semua itu. Maka biasanya taqabbalallahu minna wa minkum, atau di sebagian orang Arab kadang-kadang ada yang nambahin asakum min wajib. Mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Jadi jangan sampai menjadi Idul Fitri yang terakhir begitu. Yang keenam sama seperti yang lain, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Cukup beda sudut nggak apa-apa. Nggak usah ekstrim kan. Rumahnya di mana, Jalan Gatot Subroto atau Jalan Merdeka, pulang lewat Lipo ya, lewatan juga itu ya. Jadi pokoknya beda sudut. Tadi misalnya lewat yang sebelah timur, sekarang lewat sebelah barat. Tadi lewat utara, sekarang lewat sebelah selatan, nggak ada masalah. Ini sunnah-sunnah Idul Fitri, yang lainnya nanti ada. Ya. Misalnya apa? Ya, makan yang lebih enak daripada hari-hari yang lain, lebaran. Makanya ada bikin ketupat, bikin opor, bikin rendang, bikin uli, tape, bikin wah macam-macam lah. Kalau ibu-ibu zaman dulu masih pada masak itu, di kampung saya bikin dodol itu zaman dulu ya. Sekarang udah beli udah ya. Nah, itu juga sunnah. Termasuk kemudian sebagian ulama ada yang anjurin apa? Ziaratul ahli wal aqarib. Kunjungan ke tempat apa? Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh. Jangan yang tua datengin yang muda. Yang muda datang kepada yang tua. Kalau adat Jawa ada sungkeman biasanya itu ya, ada. Sunnah juga nyenengin anak-anak tuh. Jadi persen tuh ya anak-anak. Jangan anak-anak datang ke rumah dan nungguin, dibiarin aja. Ya persen lah, nggak ada 10.000, ya 5.000, nggak ada 2.000. Itu adat-adat yang baik, yang Masya Allah tradisi luar biasa. Makanya di kita itu, di pinggir jalan udah banyak penukaran uang receh, kalau dikit lagi lebaran. Nggak usah antri di bank, di pinggir jalan juga banyak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sunnah Idul Adha. Satu sama takbiran. Yang kedua mandi sama sebelum sholat Id, pakai pakaian yang terbaik, tidak harus baru. Karena kesian bapaknya, baru kemarin beli baju, sekarang udah beli baju lagi aja. Jadi baju yang terbaiknya mana begitu ya. Kemudian tidak makan. Untuk sholat Idul Adha, sunnah makannya sesudah sholat Id. Karena akan ada kegiatan pemotongan hewan kurban. Jadi makannya sebelum motong hewan, kemudian apa? Kemudian dia makannya habis sholat Id. Kemudian ada jalan kaki, sama Idul Fitri juga sunnahnya jalan kaki kalau tempatnya dekat, kalau memungkinkan. Jadi kalau ibu sholat Id di Al-Aqsam ya jangan jalan kaki, sampai sana udah selesai itu ya. Jadi kalau memungkinkan kita sholatnya perginya jalan kaki. Kadang-kadang ada yang nanya agak aneh juga itu. Nanyanya begini saya, Ustaz, kalau kita pergi sholat jalan kaki, itu yang dihitung pahala kan langkahnya. Kalau kita naik sepeda, itu mungkin goesannya. Lalu kita naik motor atau naik kendaraan yang dihitung apanya? Jawaban saya sederhana sebetulnya. Yang ngitung situ atau malaikat? Kita ini ngitung seolah-olah panitianya kita. Pergi sholat Id naik kendaraan sudah ada di masa Nabi. Tadi kan kita lihat orang-orang kampung yang jauh berangkat dari malam naik onta.
Apa kemudian ketika naik onta, kemudian yang dihitung pahala kaki ontanya? Ya kan nggak mungkin juga. Onta itu nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Jadi suka-suka. Jadi urusan pahala itu biar kita nggak usah ngitung-ngitung, biar panitianya yang ngitung itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mengenai setelah sholat Idul Adha atau Idul Fitri, itu kebanyakan ibu-ibu kalau setelah sholat selesai membuka mukena, sehingga menjadi gaduh ya, banyak yang tidak terdengar gitu. Dan itu hukumnya seperti apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaduh atau taswis di masjid sekira mengganggu ibadah yang lain, hukumnya tidak boleh. Cuma nanti yang jadi masalah, yang dihitung sebagai gaduh itu seperti apa? Ada ulama yang ketat menghitung gaduh di masjid. Contoh, habis kita salam, biasanya kita wiridan. Wiridannya masih menggunakan mikrofon. Di belakang ada sebagian orang makmum yang masbuk yang masih melakukan sholat. Itu ada ulama yang ketat sekali, jangan pakai mikrofon, karena gaduh, kesian yang sholat, sholatnya nanti jadi nggak khusyuk. Tapi kalau menurut ulama yang agak lebih longgar, ya wiridan aja, sholat aja. Toh kalau memang dia nggak mau sholatnya nggak khusyuk, ya datangnya duluan dong. Kan begitu. Jadi nanti yang dihitung adalah apakah dianggap gaduh atau tidak. Apa hukum khutbah sholat id? Sholat id itu tadi yang saya bilang. Banyak jamaah yang kadang-kadang pulang. Alasannya tadi begitu. Sholatnya aja sunnah, apalagi khutbahnya. Kan seperti itu. Kalau di kita, alhamdulillah, yang pulang itu biasanya yang di luar masjid. Kalau di Arab itu benar-benar tega, Bu, di shop depan keluar itu biasa. Saya itu ngalamin berkali-kali itu. Ya. Jadi di Yaman ya begitu, di Mesir ya begitu juga sama. Jadi begitu khotib naik, Allahu Akbar, itu di depan khotibnya sekali, ngambil sendal pulang aja, lenggang kaki. Dalam hati kalau Indonesia digamparin orang ini dia. Oke. Jadi apakah ibu-ibu buka mukena itu dianggap gaduh atau tidak? Kalau sampai solusinya bagaimana? Solusinya paling ya diingatkan atau tunggu ibu-ibunya selesai buka mukena baru kemudian khatibnya naik. Tapi kalau kira-kira tidak mengganggu, misalnya yang khutbahnya dalam masjid, yang buka mukenanya di luar masjid, itu tidak mengganggu, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Maaf wabarakatuh. suaranya Pak. Ya, silakan. Mau nanya soal ini, hari raya itu kalau di kalender itu kan ada ditentukan 2 hari itu ya. Pas hari kedua itu ada yang mulai puasa Syawal. Sebenarnya bagaimana Pak? Karena kan kadang juga ada yang belum, ada yang lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rata-rata kalender nasional, libur hari raya Idul Fitri itu tanggal merahnya 2. Bukan lebarannya 2 hari, tapi cuti bersamanya biasanya 2 hari begitu. Sejak kapan orang sunnah melakukan puasa Syawal? Sejak hari kedua. Tanggal 2 Syawal sudah sunnah puasa Syawal. Boleh dilakukan langsung berturut-turut, boleh dilakukan juga nanti. Misalnya ada yang nanti aja nunggu 10 hari, nggak apa-apa.
bisa dilakukan berturut-turut, bisa misah-misah. Hitung-hitung puasa Senin, niatin puasa Syawal. Kemisnya niatin puasa Syawal. Senin depannya lagi, begitu juga bisa. Yang paling afdol, langsung tanggal 2. Karena kan kita lebaran juga nggak kudu makan. Lebaran saja begitu. Jadi tuan rumah juga sama. Kita nggak kudu minum. Kita menyilahkan minum, kitanya nggak minum. Tapi kalau saya dulu, almarhum kakek itu, Masya Allah. Jadi biasanya itu, bikin teh manis dibikin setengah. Beliaunya puasa. Kalau nyuguhin orang, tetap seolah-olah kayak minum. Ayo silakan minum. Diminum, padahal nggak diminum itu. Ujung gelas aja dibikin. Tamunya nganggap, wah diminum itu. Tehnya tinggal setengah. Padahal bikin dari awal setengah. Jadi ada teknik untuk tetap bisa ngormatin tamu. Ya, silakan. Gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak ada apa namanya keharusan ketika orang puasa, kita juga puasa. Atau ketika dia buka, kita juga buka. Tidak ada. Itu sifatnya sunnah. Dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tradisi bangsa Indonesia dulunya, itu langsung puasa. Makanya kalau di kampung-kampung, kalau di Jawa ada istilah kupatan, lebaran ketupat. Lebaran ketupat itu seminggu persis sesudah lebaran. Jadi misalnya begini, lebarannya hari Kamis, maka lebaran ketupatnya Kamis depan. Kenapa Kamis depan? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo dipakai puasa. Pas 6 hari. Tapi sifatnya tadi, namanya sunnah, pengen langsung silakan, pengen nggak langsung juga silakan. Tanya satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz katakan kita disunahkan berziarah pada Idul Fitri, ziarah ke yang misalnya ke tua. Pertanyaan saya, kalau ziarah ke makam itu apakah disunatkan juga pada hari waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah itu apa namanya, hadis secara umumnya tidak ada. Tapi kebanyakan orang bilang itu nanti ada ziaratul ahli wal aqarib, ya, anjuran saja. Jadi satu perbuatan baik yang kadang-kadang tidak ditemukan dalilnya, itu orang kemudian akan bilang sifatnya nggak nyebut langsung sunnah. Kalau dalam bahasa itu disebutnya mandub atau mustahab, anjuran melakukan kebaikan. Anjuran melakukan kebaikan. Apakah juga ulama menganjurkan untuk berziarah ke kubur orang tua yang sudah meninggal? Sebagian ulama menganjurkan, memang secara dalil tidak. Tapi sama ketika yang apa namanya masih hidup juga kita ziarahi, yang sudah meninggal juga. Zoom, ada yang bertanya? Oh, silakan. Silakan. Ibu Siti, apakah mau ada bertanya Ibu? Pertanyaan juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Ya. Ini mungkin di luar hari raya, Ustaz. Kami menanyakan, kalau misalnya kita datang ke masjid ketika kita sedang sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah, tiba-tiba qomat, apakah sholat kita diberhentikan yang sholat sunat? Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tadi kayaknya udah ada yang menanyakan kayaknya. Kita lagi membaca doa iftitah, tahu-tahu imam membaca Al-Fatihah. Apakah juga kita berhentikan? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan sholat sunnah, lalu tiba-tiba ada qomat,
apakah sebaiknya kita membatalkan sholat kita atau melanjutkan sholat kita? Pilihan yang paling afdol adalah tetap melanjutkan sholat dengan mempercepat sunnah-sunnahnya bisa kita lewati. Misalnya waktu qomat kita sudah selesai baca Fatihah. Nggak usah baca surat, kita langsung ruku, kita bisa ruku tasbihnya 1 kali. Nggak harus 3 kali. Karena bacaan tasbih sendiri tidak wajib, hanya sunnah. Ketika sujud juga sama, kita kemudian bisa apa? Kita kemudian bisa baca tasbihnya hanya 1 kali, karena nggak harus 3 kali. Dalam duduk kita misalnya nggak berdoa juga nggak apa-apa, karena mendapatkan jamaah dari awal itu lebih baik daripada menyempurnakan sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya tetap diterusin, tidak dibatalkan, tapi kita percepat sholat sunnahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sedang membaca doa iftitah, lalu kemudian imam membaca suratul Fatihah, apakah iftitahnya akan kita hentikan ataukah kita lanjutkan doa iftitah? Doa iftitah juga sama, tadi sudah sempat kita bahas. Aslinya ketika sampai sebelum ini wajah tu wajhiyah, itu doa iftitah menurut satu hadis sudah selesai. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, itu sudah bisa dihentikan di situ, sudah bisa. Jadi kalau kita menghentikan di situ kemudian mendengarkan bacaan imam sudah boleh, kita lanjutkan juga boleh. Kalau imam masih membaca suratul Fatihah. Tapi kalau imam sudah membaca surat, imam baca surat, sebaiknya iftitah kita hentikan, kita langsung ganti baca Fatihah. Kalau imam sudah baca surat, karena ada kekhawatiran iftitah kita belum selesai, Fatihah kita nggak cukup, imam sudah ruku. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustadz. Sudah jam 3 ya, sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.